Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Herdian Saputra, NIM 12080303166 dari jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Pada kesempatan kali ini, perkenankan saya akan membahas mengenai salah satu materi Ulumul Quran, yaitu Qosasul Quran. Definisi Qosasul Quran. Secara etimologi, Qosas Al-Quran merupakan kata yang tersusun dari dua kata yang berasal dari bahasa Arab, yakni kata Qosas dan Al-Quran. Kata Qosas merupakan bentuk jamak dari kisoh yang berarti kisah, cerita, atau hikayat. Dan apabila digabungkan dengan kata Al-Quran akan menjadi Kisobul Al-Quran atau Kisosul Quran. Keduanya dalam bahasa Indonesia berarti kisah-kisah dalam Al-Quran. Secara terminologi, dari beberapa definisi bahwasanya kisah Al-Quran itu informasi dari Al-Quran, yakni dari Allah yang terdapat dalam Al-Quran untuk seluruh manusia yang mau menjadikan Al-Quran petunjuk hidup. Informasi itu tentang kisah-kisah umat terdahulu, tentang kenabian, orang-orang yang tidak dapat dipastikan apakah mereka dari golongan nabi atau orang pilihan, juga menceritakan tentang peristiwa lama yang terjadi pada masa Rasulullah SAW. Bentuk dan contoh dari kisah-kisah dalam Al-Quran. Yang pertama, kisah Nabi terdahulu. Kisah yang mengandung informasi mengenai dakwah para Nabi kepada kaumnya, mukjizat, dan lain sebagainya. Contohnya kisah Nabi Lut, Nabi Hud, Nabi Soleh, Nabi Isa, dan lain sebagainya. Yang kedua, kisah yang menyangkut pribadi yang bukan Nabi atau golongan-golongan dengan segala kejadian yang dinukilkan kepada Allah untuk dijadikan pembelajaran. Contohnya, kisah Maryam, Zulkarnain, Lukman Hakim, dan Ashabul Kahfi. Dan yang ketiga adalah kisah-kisah yang menyangkut peristiwa-peristiwa yang terjadi pada zaman Rasulullah. Contohnya Perang Badar, Perang Uhud, Perang Ahzab, dan Perang Bani Nazir. Manfaat-manfaat dari kisah-kisah dalam Al-Quran. Yang pertama, menjelaskan asas-asas dakwah menuju Allah dan menjelaskan pokok-pokok syariat yang dibawa oleh para nabi Allah untuk umatnya. Kedua, meneguhkan hati Rasulullah dan umatnya atas agama dan meneguhkan kepercayaan orang-orang yang beriman tentang menangnya kebenaran dan musnahnya kebatilan bersama orang-orang pembelanya. Yang ketiga, membenarkan para nabi terdahulu, menghidupkan kenangan terhadap mereka serta mengabadikan jejak dan peninggalannya. Yang keempat, menampakkan kebenaran Nabi Muhammad dalam dakwahnya dengan apa yang diberitakannya tentang informasi orang-orang terdahulu di sepanjang kurun dan generasi. Yang kelima, mengungkapkan kebohongan para ahli kitab dengan hujah yang menyingkap keterangan dan petunjuk yang mereka sembunyikan dan menentang mereka dengan isi kitab mereka sendiri sebelum itu dirubah dan diganti. Serta yang terakhir adalah kisah dapat menarik perhatian para pendengar dan memantapkan pesan-pesan yang terkandung di dalamnya ke dalam jiwa-jiwa manusia. Kisah dalam Al-Quran seringkali terjadi pengulangan. Berikut adalah hikmah dari pengulangan kisah-kisah dalam Al-Quran. Yang pertama, menguatkan kesadaran atau ingatan substansi kisah tersebut. Yang kedua, pengulangan kisah-kisah itu merupakan mukjizat dari Al-Quran. Yang ketiga, sahabat Rasulullah yang baru masuk Islam bisa mendengar langsung penjelasan Rasulullah ketika ayat Qasas diturunkan kesekian kalinya. Yang keempat, minimnya orang yang hafal Al-Quran. Dengan adanya pengulangan kisah-kisah ini, barangkali orang yang sudah hafal satu surat bisa memahami lebih mudah surat yang lainnya yang memuat kisah yang sama. Yang kelima, terkadang Qasas tidak dikisahkan sekaligus secara sempurna dengan alur yang maju, serta dapat dijadikan pembelajaran oleh umat Islam secara menyeluruh. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya meminta maaf bila banyak kekurangan yang terdapat di dalam video ini. Saya berusaha sekeras mungkin untuk bisa memberikan yang terbaik dalam video ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.